Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mata kuliah biofarmasi untuk materi biofarmasetika sediaan okular atau sediaan-sediaan yang diberikan melalui mata, begitu ya. Beberapa pustaka yang teman-teman bisa acu di sini ada beberapa, meskipun tahunnya sudah cukup lama ya, namun literatur ini masih bisa digunakan untuk bahan bacaan, untuk tambahan ilmu teman-teman, yang masih juga cukup relate ya untuk digunakan pada tahun saat ini. Sediaan okular atau sediaan mata ya, atau bisa juga disebut sebagai ophthalmic drug delivery. Jadi obat-obat yang diberikan melalui rute ophthalmic ya, atau mata, melalui mata. Maka sebelumnya penting untuk terlebih dahulu kita ketahui bagaimana fisiologi dan anatomi dari mata. Nah, terdapat beberapa bagian ya di mata kita, teman-teman. Kita bisa lihat di layar. Jadi, di penampang mata yang bisa teman-teman lihat di layar, di situ ini ya, terdapat yang mungkin teman-teman sudah familiar, tentunya pastinya ada kornea ya. Kornea ini letaknya di bagian terluar. Jadi kalau kita lihat secara warna ya, warnanya transparan. Nah, kornea ini dia merupakan lapisan ya, lapisan yang melindungi bagian iris, pupil ya, dan juga bagian depan ya, bagian depan, daerah depan mata. Kemudian mata juga menghasilkan cairan ya, cairan mata. Di sini disebutkan aqueous humor. Di sini ada air ya, air mata yang dihasilkan oleh kelenjar air mata. Kemudian ada juga bagian iris. Fungsi dari iris adalah mengatur banyak sedikitnya cahaya yang bisa masuk ke dalam mata, sehingga dengan adanya cahaya tersebut kita bisa melihat berbagai warna ya, jadi kita bisa menginterpretasikan berbagai jenis warna. Kemudian di bagian belakang ini juga terdapat lensa ya. Kemudian untuk lensa sendiri ya, lensa juga berwarna transparan. Kemudian fungsi dari lensa tersebut itu adalah membantu fokus ya, fokus penglihatan. Seperti halnya kamera, tentunya ada lensanya, yang mana lensa tersebut berfungsi untuk mengatur kejelasan mata dalam melihat. Nah, letaknya ada di belakang iris, dan baik iris, lensa itu dilapisi oleh tadi ada kornea mata. Pada mata juga dilengkapi oleh serabut saraf ya, yang disebut atau yang istilahkan sebagai optic nerve. Nerve itu adalah saraf ya, sedangkan optik adalah mata, sehingga optic nerve ini adalah sekumpulan dari serabut saraf yang akan mengatur jadi ketika ada pesan gitu ya, kita melihat sesuatu, ini itu ditangkap, diterjemahkan sebagai pesan visual yang kemudian ditangkap oleh retina mata kita, kemudian akan diteruskan menuju ke otak untuk diinterpretasikan. Kemudian bagian lain yang tidak kalah penting adalah sklera mata, yang mana sklera mata ini terletak di bagian terluar, melindungi secara keseluruhan bola mata kita ya teman-teman. Ini sklera ada di bagian terluar. Nah, untuk obat-obat yang diberikan secara optalmik ya, sediaan optalmik, untuk rute penyerapannya bisa terjadi melalui
rute non-kornea dan rute kornea. Jadi untuk proses absorpsinya itu bisa lewat kornea mata, bisa juga melewati atau melalui bagian-bagian lain yang ada pada mata. Untuk obat-obat yang diberikan melalui rute non-kornea, ini biasanya ditujukan untuk zat aktif atau obat-obat yang ketika dia diabsorpsi melalui kornea, itu bioavailabilitasnya tidak terlalu bagus. Ya, artinya penyerapan melalui kornea itu hanya sedikit atau kecil. Nah, untuk rute non kornea ini berarti melalui sklera ya, teman-teman bisa melalui sklera atau konjungtiva. Jadi zat aktif akan melakukan penetrasi atau masuk ya, masuk ke mana? Masuk ke pembuluh darah, ya, masuk ke dalam pembuluh darah melalui sklera ataupun konjungtiva. Nah, setelah zat aktif mampu melewati sklera dan juga konjungtiva, zat aktif tersebut akan terbawa oleh aliran darah kapiler ya, aliran darah yang di ujung ya, sehingga bisa masuk ke dalam sirkulasi sistem. Sedangkan untuk rute kornea ya, untuk obat-obat yang bisa diberikan melalui kornea ya, yang bisa diabsorpsi melalui kornea. Nah, ini sebetulnya rute utama untuk obat-obat yang dibuat dalam sediaan optalmik ya. Jadi sebagian besar sediaan optalmik itu rute absorpsinya adalah di kornea mata. Dan tentunya ya teman-teman, seperti halnya sediaan-sediaan yang lain, ada persyaratan khusus sehingga suatu obat dapat diabsorpsi. Begitu juga untuk sediaan optalmik yang diabsorpsi atau melalui kornea mata, ya itu ada persyaratan khusus ya, terutama tentang sifat fisikokimiawinya. Dalam hal ini adalah kelarutan zat aktif, sehingga obat atau zat aktif tersebut bisa diabsorpsi melalui kornea mata. Nah, ini kalau dijabarkan ya, kornea mata kita yang kecil itu sebetulnya dia terdiri atas lapisan yang banyak ya, lapisannya cukup tebal, terdiri dari lapisan yang paling atasnya ada membran epitel. Ya, membran epitel sendiri terdiri atas 5 sampai 6 lapisan ya, epitel. Kemudian di bawahnya ada membran Bowman, kemudian ada stroma, dan diakhiri ya, lapisannya diakhiri oleh bagian endotelium. Sehingga untuk perbedaan lapisan ini atau tebal tipisnya lapisan ini kemudian juga akan mempengaruhi proses absorpsi dari suatu obat. Dan tadi ya, sifat kelarutan dari suatu zat aktif akan mempengaruhi cepat lambatnya suatu obat bisa diabsorpsi melalui kornea mata. Kita lihat satu persatu untuk struktur dari kornea. Tadi yang pertama ada bagian epitelium. Nah, ini adalah bagian yang paling luar dari kornea mata kita. Nah, kemudian membran epitel ini sifatnya lipofil. Maka bisa menjadi perhatian kita ya teman-teman, bahwa zat aktif yang akan mudah menembus bagian ini tentunya yang memiliki sifat yang sama dengan sifat membran ini. Kemudian untuk ketebalannya adalah 10% dari tebal kornea. Jadi ibaratnya ketika kornea mata itu tebalnya dianggap 100%, maka 10 bagiannya adalah tebal dari membran epitel. Kemudian apabila terluka, membran ini bisa mengalami regenerasi sendiri ya dalam waktu kurang lebih 24 jam. Setelah membran epitel, bagian lain yang penting adalah bagian stroma, yang mana stroma ini tadi kalau teman-teman lihat di slide sebelumnya adalah bagian yang paling tebal, paling luas gitu ya. Nah, untuk stroma ini sifatnya adalah hidrofil. Dia mengandung banyak kolagen, dan tadi ya dilihat dari penampangnya memang stroma ini yang paling lebar. Ternyata dia
apa namanya mengambil bagian 90% ya dari tebal kornea. Kemudian yang paling bawah tadi ada bagian endotelium. Nah, untuk endotelium sama seperti epitelium, sifatnya lipofilik, berarti lebih banyak mengandung lemak, begitu ya. Kemudian lapisannya monoseluler, artinya terdiri atas satu jenis sel saja. Kemudian tidak memiliki sifat barier terhadap difusi obat, artinya obat-obat bisa dengan mudah menembus membran endotel ini. Jadi setiap zat aktif bisa dengan mudah menembus membran endotel. Namun di sini ada catatan ya, permeabilitas lapisan endotel lebih ditentukan oleh berat molekul daripada sifat lipofilisitasnya. Jadi suatu zat aktif yang bersifat lipofil atau hidrofil itu tidak berpengaruh terhadap penembusannya ya pada endotel. Namun, berat molekul dari suatu zat aktif ini yang akan mempengaruhi apakah zat aktif tersebut bisa menembus membran endotel atau tidak. Nah, sebetulnya pemberian obat itu melalui oral ataupun secara parenteral itu juga bisa menembus mata. Kenapa? Karena di area mata itu terdapat pembuluh darah ya, terdapat pembuluh darah sehingga meskipun obatnya diberikan secara oral, dia akan tetap bisa menembus area mata atau optalmik ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses difusi atau absorpsi ya. Proses absorpsi obat-obat itu dipengaruhi oleh koefisien partisinya, kemudian derajat ionisasinya, juga ukuran partikel. Dari siapa ini? Parameter dari zat aktifnya, koefisien partisi dari zat aktif, kemudian derajat ionisasi dari zat aktif, dan ukuran partikel dari zat aktif. Hampir mirip ya dengan sediaan lain yang sudah pernah kita bahas. Koefisien partisi itu berkaitan dengan lipofilisitasnya, begitu ya. Kemudian derajat ionisasi, teman-teman harus ingat apakah obat yang terion atau yang tidak terion yang akan lebih bisa menembus membran, dan juga ukuran partikel. Sebagian besar zat aktif ketika diperkecil ukuran partikelnya, maka kemampuan menembus membran biasanya akan semakin mudah, namun tentunya ada pengecualian ya pada beberapa jenis zat aktif yang justru ketika ukuran diperkecil dia akan lebih sulit untuk menembus membran, itu juga ada. Nah, kemudian molekul yang sifatnya lipofil, dia akan lebih mudah mencapai cairan okuler, ya, akan lebih mudah menembus, ya, akan lebih mudah diabsorpsi, kemudian dia akan terlarut pada cairan yang ada di mata dibandingkan molekul yang sifatnya hidrofilik. Untuk obat-obat yang diberikan melalui jalur topikal, misalnya salep gitu ya, yang kemudian dioleskan di area mata, tadi di awal itu untuk proses absorpsinya bisa mengikuti rute kornea ataupun non kornea. Namun pada dasarnya ya, untuk obat-obat yang diberikan secara topikal dia akan melintasi epitelium. Ya, yang pertama dia akan menembus membran epitel terlebih dahulu, kemudian dia akan masuk ke dalam lapisan yang ada di bawahnya. Ya, ada membran Bowman, kemudian juga akan melalui stroma. Untuk obat-obat yang diberikan secara topikal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi obatnya, ya, yang diantaranya adalah luas permukaan. Semakin luas permukaannya, ya, maka proses difusi akan semakin mudah. Kemudian kemampuan difusinya, gradien konsentrasinya dari area mata, kemudian waktu kontak antara obat dengan kornea. Jadi semakin lama obat itu diberikan, ya, semakin lama obat itu menempel di area mata, maka akan semakin banyak juga obat yang dapat diabsorpsi. Ya, maka dari itu mungkin teman-teman ingat
ada salep-salep yang dibuat dengan basis air, ada yang dibuat dengan basis lemak, ada yang mudah dicuci, ada yang tidak gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi lama waktu kontak antara obat dengan uh, daerah aplikasinya. Yang mana waktu kontak dalam hal ini sediaan optalmik, ya, waktu kontak antara obat dan kornea itu tadi ya akan mempengaruhi banyak sedikitnya zat aktif yang akan bisa masuk atau diabsorpsi ya ke dalam mata. Nah, bagaimana mekanisme biofarmaset, ya, mekanisme biofarmasetika suatu zat aktif yang melewati kornea? Dia obat akan melintasi membran epitel. Ya, dia akan menembus terlebih dahulu membran epitel. Dalam bentuk apa? Tadi sempat saya tanyakan, derajat ionisasi ya akan berpengaruh terhadap kemampuan obat untuk berdifusi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ketika suatu obat itu bisa menembus atau melintasi epitelium, maka dikatakan bahwa obat-obat yang bisa menembus epitel adalah obat-obat yang sifatnya tidak terion, artinya dia masih dalam bentuk molekul, dan sifatnya lipofil. Nah, kenapa? Karena tadi ya kita sudah bahas bahwa sifat dari membran epitel itu adalah lipofil. Ya, jadi perlu diingat teman-teman, yang tidak terion dia akan lebih mudah berdifusi. Jadi pada dasarnya faktor yang akan mempengaruhi kemampuan zat aktif melewati kornea mata atau terabsorpsi di kornea mata itu adalah koefisien partisi dari obat dan juga sifat kelarutan obat. Nah, ini untuk gambarannya ya teman-teman. Ini adalah lapisan epitel. Suatu obat akan bisa masuk ya menembus ke dalam bagian yang lebih dalam dari membran epitel ini ketika dia dalam bentuk tidak terion dan juga sifatnya lipofil. Kemudian masuk ya ke lapisan lebih dalam melalui stroma ya. Kemudian juga akan menembus endotel. Nah, ketika suatu obat itu sudah berhasil melewati lapisan kornea mata ini, kemudian dia akan masuk ke area yang lebih dalam sampai akhirnya nanti masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Ingat tadi ya di lapisan endotel ini sifat lipofilisitasnya tidak akan berpengaruh, namun yang akan lebih berpengaruh adalah bobot molekul atau BM ya, BM dari zat aktif tersebut. Jadi semakin kecil BM-nya, bobot molekulnya semakin kecil, maka suatu obat akan lebih mudah menembus membran endotelnya. Faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat yang diberikan melalui mata sebetulnya sama dengan sediaan-sediaan yang lain yang sebelumnya sudah kita bahas, baik rute oral, rektal, transdermal, kemudian inhalasi begitu ya. Pastinya ada faktor fisiologi dan juga faktor fisikokimia. Faktor fisiologi ini artinya adalah faktor dari tempat aplikasinya, jadi tempat pengaplikasiannya dalam hal ini adalah mata, jadi faktor fisiologi dari kondisi dari mata. Kemudian ada faktor fisikokimia, yaitu faktor-faktor yang dibawa atau dimiliki oleh zat aktif atau obat itu sendiri. Yang pertama, tadi ada faktor fisiologi ya, atau faktor dari tempat pengaplikasian. Yang pertama ada permeabilitas epitel. Ya, contohnya di sini bagaimana permeabilitas dari epitel itu bisa mempengaruhi penembusan obat gitu ya. Jadi misalnya ketika ada luka pada bagian epitel dari mata, ya lapisan epitelnya ada luka misalnya, maka akan meningkatkan permeabilitas epitel. Jadi
Yang dimaksud dengan permeabilitas adalah kemampuan untuk penembusan atau perpindahan atau difusi tadi ya, difusi dari suatu zat aktif. Nah, maksud dari poin ini adalah misalnya terdapat luka pada bagian epitel, lapisan epitel tadi yang kita bahas ya, maka kemampuan difusi obat atau zat aktif itu akan meningkat juga. Jadi kalau misalnya ada luka ya pada membran epitel, maka suatu obat atau zat aktif akan lebih mudah juga untuk bisa berdifusi. Kemudian yang kedua, faktor fisiologi yang kedua adalah ikatan obat dengan protein pada air mata. Ya, teman-teman kalau masih ingat untuk distribusi obat, obat yang akan bisa menimbulkan efek adalah obat yang tidak diikat oleh protein atau dalam keadaan bebas, sehingga bobot molekulnya pun lebih kecil. Ya, jadi misalnya ada peningkatan ikatan obat dengan protein yang ada di apa namanya air mata gitu ya, itu akan bisa menyebabkan hilangnya aktivitas dari obat. Kenapa? Karena zat aktifnya diikat oleh protein begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor fisiko-kimia dari zat aktif. Yang pertama adalah tonisitas atau tekanan osmotiknya. Nah, area mata kita itu tekanan osmotiknya sama dengan larutan NaCl, salin larutan salin gitu ya, yaitu 0,9%. Ini tonisitas dari mata kita, teman-teman. Maka untuk zat aktif atau obat yang akan diberikan melalui rute optalmik setidaknya memiliki tekanan osmotik yang sama, yaitu 0,9%. Jangan sampai diberikan sediaan yang hipotonik, artinya tekanan osmotiknya di bawah ketentuan ini ya, atau hipertonik ya. Jangan sampai diberikan yang hipotonik atau hipertonik. Jadi tonisitasnya atau tekanan osmotiknya harus sama dengan tekanan osmotik yang ada pada mata. Jika obat yang diberikan itu hipotonik sifatnya, maka akan bisa meningkatkan permeabilitas kornea, namun dapat menyebabkan iritasi pada mata. Gitu ya. Sedangkan jika sediaan yang diberikan itu sifatnya hipertonik, itu akan lebih bisa diterima ya, karena sebetulnya ketika dia hipertonik bisa akan mengalami pengenceran oleh cairan mata. Namun yang paling baik adalah dengan tekanan osmotik yang sama. Yang kedua adalah pH. Ya, pH itu idealnya sama juga dengan pH cairan mata 7,4. Ya, untuk sediaan dengan pH 7,4 sampai 9,6 itu tidak akan mengiritasi mata karena cairan yang ada pada mata atau cairan lacrimal memiliki kemampuan untuk mendapar ya, mendapar air mata. Namun bila diberikan pH sediaan dengan pH yang lebih kecil, itu hati-hati karena bisa mengiritasi mata. Kemudian konsentrasi zat aktif yang diberikan ini ya, konsentrasi zat aktif yang diberikan itu mengikuti hukum difusi Fick, yang mana hukum difusi Fick ini menyatakan bahwa pergerakan zat aktif itu bergerak ya dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah. Kemudian kekentalan dari sediaan juga harus diperhatikan karena semakin kental atau semakin viskus ya suatu sediaan, maka akan memperpanjang waktu kontak sediaan dengan mata ya. Jadi semakin lama waktu kontaknya, maka akan semakin banyak zat aktif yang akan diabsorpsi. Untuk kekentalannya diatur di sekitar 25 sampai 55 centipoint, ya ini untuk
besaran kekentalan yang harus harus dimiliki oleh sediaan optalmik. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan surfaktan. Surfaktan digunakan ya pada sediaan optalmik untuk meningkatkan kemampuan ya bercampurnya cairan obat dengan cairan lakrimal yang ada pada mata. Bisa juga untuk memperluas kontak obat dengan epitel kornea, meningkatkan kontak obat dengan kornea mata, ya tadi epitel itu membran yang paling luar ya. Kemudian meningkatkan proses absorpsi dari suatu obat. Sediaan yang diberikan melalui rute optalmik ya itu bisa berupa larutan, kemudian salep atau gel, kemudian juga bisa berupa padatan. Nah, contohnya Acusat, teman-teman bisa searching ya. Acusat ini salah satu produk sediaan optalmik yang berupa padatan, bentuknya seperti ring begitu ya. Yang kemudian ditempelkan ya pada bola mata. Nanti teman-teman silahkan searching. Nah, untuk sediaan Acusat ini berisi pilokarpin ya. Pilokarpin ini obat, teman-teman ingat, dia termasuk obat-obat sistem saraf otonom. Dia merupakan suatu agonis kolinergik yang bekerja untuk mempengaruhi kemampuan otot pada mata. Biasanya digunakan untuk gangguan mata seperti penyakit glaukoma begitu. Nah, dalam melakukan formulasi sediaan optalmik ini perlu diperhatikan bahwa nantinya ya bioavailabilitasnya harus optimal. Yang pertama untuk sediaan salep ya, salep untuk sediaan optalmik ini sediaan salepnya harus nantinya zat aktif harus bisa mencapai permukaan kornea dan konjungtiva secara merata setelah pemakaian. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi penetrasi zat aktif dari salep diantaranya ini adalah tebal lapisan yang terbentuk ya, dan juga jumlah dan kapasitas pengolesan. Ini teknis ya, jadi seberapa banyak ya sediaan yang dioleskan itu nanti akan mempengaruhi banyak sedikitnya obat yang bisa melakukan penetrasi. Kemudian jika obat diberikan misalnya dalam bentuk suspensi, nah, untuk penetrasinya atau kemampuan obat untuk bisa menembus lapisan pada mata itu dipengaruhi oleh ukuran partikel. Ya, semakin kecil ukuran partikel, maka bisa meningkatkan penetrasi obat. Ketika obat yang penetrasi atau diabsorpsi itu semakin banyak, maka diharapkan ada peningkatan efek terapeutiknya. Namun hati-hati, jangan sampai melebihi kadar efektivitas, jangan sampai mencapai kadar efektivitas minimumnya. Kemudian untuk larutan, nah larutan ini salah satu kelemahannya adalah waktu kontaknya hanya beberapa detik dibandingkan dengan sediaan topikal misalnya salep gitu ya. Waktu kontaknya kalau salep bisa lebih lama. Untuk larutan itu bisa kita siasati ya dengan peningkatan viskositasnya dengan cara penambahan polimer seperti selulosa. Kemudian selain selulosa juga bisa ditambahkan polivinyl alkohol ya, bisa meningkatkan viskositas atau kekentalan dari sediaan. Sehingga ketika suatu obat ini dia lebih kental, maka akan meningkatkan waktu kontak dengan kornea. Sediaan salep ataupun gel ini waktu kontaknya tadi ya kelebihannya salah satunya adalah waktu kontaknya bisa lebih lama. Bahkan bisa sampai 24 jam ketika pasien tidak mencuci area mata. Namun kelemahannya adalah pemberian salep ini tentunya akan menimbulkan sedikit ketidaknyamanan pada pasien ya, karena bisa menghalangi pandangan mata.
Kemudian yang harus diperhatikan dalam formulasinya adalah salep harus bisa melebur pada suhu permukaan mata kurang lebih suhu tubuh ya kurang lebih atau kurang lebih 32 derajat Celcius. Kemudian semakin kecil partikel zat aktif, maka untuk absorpsinya juga akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah misalnya sediaan ophthalmik diberikan dalam bentuk padatan, ya biasanya sediaan dimasukkan ke dalam suatu sistem polimer padat. Jadi teman-teman bisa cari tahu ya tentang penggunaan akustik ini. Kemudian kelebihannya adalah dosis yang akan yang diberikan itu bisa lebih akurat dibandingkan kita berikan melalui salep begitu ya. Kemudian bisa menurunkan frekuensi pemakaian karena obat-obat sediaan padatan ini biasanya berupa sediaan lepas standar. Nah, kemudian bisa diletakkan di bagian kantung mata ya, kantung mata yang ada di bagian bawah. Untuk bisa mendapatkan gambarannya, teman-teman saya persilakan ya untuk bisa searching atau bahkan buka video di YouTube bagaimana penggunaan akustik ini. Nah, untuk desain produk yang berkualitas, dikatakan satu produk itu akan berkualitas. Yang pertama, sediaan harus dapat mengantarkan zat aktif ya pada tempat yang dituju. Kemudian meningkatkan rasio aktivitas lokal dibandingkan sistemik. Ini untuk sediaan ophthalmik ya. Jadi kalau sediaan yang diberikan dengan rute ophthalmik itu diharapkan bisa memberikan efek lokal yang lebih besar dibandingkan efek sistemiknya. Kemudian suatu produk dikatakan produk yang baik juga itu apabila bisa mengurangi frekuensi pemakaian dalam sehari karena ini berkaitan dengan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Kemudian obat mudah digunakan bisa dengan pemakaian sendiri, tidak menimbulkan reaksi penolakan dari tubuh, rasa sakit yang berlebihan ataupun bentuk ketidaknyamanan yang lain. Kemudian obat dapat disimpan tanpa memerlukan kondisi yang khusus. Ini disukai, namun pada praktiknya cukup sulit ya teman-teman karena untuk menjaga stabilitas dari suatu zat aktif tentunya kita harus memenuhi persyaratannya ya. Jadi ada beberapa obat yang rusak di suhu ruang, ada beberapa obat yang harus disimpan di suhu dingin dan lain sebagainya. Kemudian zat aktif kompatibel atau cocok gitu ya dengan jumlah pengawet yang sesuai. Jadi pengawet yang ditambahkan pada suatu sediaan juga tidak boleh terlalu banyak jumlahnya. Kemudian proses sterilisasi terjamin, artinya untuk sediaan ophthalmik ini harus dilakukan sterilisasi ya teman-teman. Kemudian dilindungi ya hak paten mulai dari proses produksi hingga pengembangan pada bagian research dan development sediaannya. Untuk sediaan ophthalmik itu pengembangannya bisa melalui modifikasi sistem penghantarannya ya atau juga pengembangan formulasi yang lainnya. Masalahnya untuk sediaan yang diberikan melalui rute mata itu biasanya ya ada keterbatasan di dosisnya ya sehingga biasanya akan cukup menjadi PR ketika kita akan memodifikasi sistem penghantaran obatnya. Kemudian waktu kontak yang singkat dan adanya barrier yang berlapis. Tadi ya ada membran epitel, kemudian ada membran Bowman, stroma. Barrier yang berlapis tersebut ini menjadi kendala juga dalam pengembangan formulasi obat-obat sediaan ophthalmik. Kadang-kadang obat ini karena tadi ya bariernya berlapis, dia hanya efektif di luar saja, namun tidak cukup efektif di bagian dalam dari area mata. Kemudian jumlah obat yang bisa melakukan penetrasi itu bergantung pada pengenceran oleh air mata dan kecepatan pengeluaran obat oleh air mata. Jadi kondisi
air mata kita ya teman-teman, itu akan mempengaruhi banyak sedikitnya obat yang bisa diserap ya, masuk ke dalam area mata. Nah, kemudian ada juga modifikasi sistem penghantaran. Nah, contohnya ada yang erodible. Erodible di sini artinya adalah akan terlarut oleh cairan mata. Nah, ini contohnya ada sediaan tadi ya, contoh mereknya ada Ocuset. Dia salep mata yang diletakkan dalam dua lapisan membran yang mengatur difusi dengan kecepatan optimal. Jadi ini merupakan sediaan. Jadi sebetulnya dia adalah salep mata namun diletakkan pada padatan gitu ya. Dan ini bisa terlarut begitu ya dengan cairan air mata. Kemudian ada juga bentuk implan ya, ITS, implant therapeutic soluble atau SODI, soluble ocular drug insert, yang berupa lempengan polimer ya, yang bisa diisi dengan berbagai macam zat aktif. Nah, kemudian untuk modifikasi sistem penghantaran yang kedua adalah yang sifatnya non-erodible, artinya yang dia tidak akan terlarut dengan cairan air mata. Contohnya teman-teman tentu sudah familiar dengan softline ya. Softline ini kan dia tidak tidak akan terlarut ya dengan cairan air mata. Jadi kalau softline itu berupa lensa hidrogel, sifatnya hidrofil. Dia ada beberapa lensa ada beberapa softline yang digunakan untuk terapi ya, yang dia mengandung zat aktif yang proses pembuatannya dengan cara direndam gitu ya. Jadi lensa hidrogel ini bisa menyerap ya zat aktif dengan melalui perendaman. Nah, selain dengan modifikasi sistem penghantarannya tadi ya dibuat dengan melalui contohnya tadi ada Ocuset gitu ya, atau melalui softline, itu adalah modifikasi penghantaran obatnya. Nah, selain itu juga bisa dilakukan pengembangan formulasinya. Misalnya, tadi ya untuk obat-obat larutan, yang mana kalau larutan itu waktu kontak dengan mata itu sangat cepat ya, karena dia larutan, akan lebih mudah masuk, akan lebih mudah bercampur dengan cairan air mata. Oleh karena itu, bisa diberikan peningkat viskositas supaya bisa meningkatkan waktu kontak dari zat aktif dengan mata. Ya, misalnya dengan cara penambahan hidrokoloid pada larutan, begitu ya. Kemudian bisa juga kalau memang memungkinkan dibuat sediaan tersebut untuk menjadi sediaan gel atau salep, ya, maka lebih dipilih sediaan gel atau salep karena waktu kontaknya bisa lebih lama. Meskipun kekurangan dari sediaan salep ataupun gel adalah ketidaknyamanan ya yang mungkin timbul dirasakan oleh pasien, namun sediaan gel atau salep ini waktu kontak dengan mata bisa menjadi lebih lama. Jadi berbeda ya dengan sediaan oral, larutan biasanya lebih disukai ya teman-teman karena pelepasan obatnya semakin cepat. Kemudian zat yang bisa digunakan untuk meningkatkan viskositasnya bisa berupa turunan selulosa ataupun juga dengan karbomer atau polisakarida. Dan faktor-faktor lain yang berpengaruh adalah perubahan pH, suhu, ya, kemudian derajat ionisasinya itu akan mempengaruhi yang harus menjadi pertimbangan ya. Misalnya kita akan mengubah sediaan larutan menjadi sediaan gel. Kemudian pengembangan formulasi juga bisa dilakukan dengan sistem dispersi ya, misalnya dengan pembuatan suspensi. Ya, untuk sistem dispersi ini bisa dalam bentuk zat aktifnya ya, bisa dalam bentuk liposom, nanopartikel ya, ataupun juga nanokapsul.
Kemudian bisa juga melalui penyisipan. Bentuk penyisipan ini contohnya tadi ya, modifikasi ada di modifikasi sistem penghantaran, yaitu bentuk implan. Jadi artinya obat ini disisipkan di area mata. Kelemahannya ya, kelemahannya biasanya terutama untuk pasien-pasien yang lanjut usia, teman-teman biasanya pasien-pasien lanjut usia itu tingkat gangguan pada mata ya itu meningkat dibandingkan pasien yang selain geriatri. Maka untuk pasien-pasien geriatri, untuk obat-obat yang digunakan dengan cara disisipkan seperti ini biasanya menimbulkan ketidaknyamanan ya, karena adanya sensasi asing dari tubuh ya, jadi ada rasa mengganjal seperti itu. Kemudian pengembangan lain ini bisa berupa bioadhesive ophthalmic drug insert. Untuk bioadhesive ophthalmic drug insert ini biasanya dia berupa lapisan yang tipis ya. Kemudian tentunya lapisan tersebut mengandung zat aktif, yang mana biasanya pada sediaan bioadhesive ophthalmic drug insert ini memiliki kemampuan absorpsi yang lebih cepat dan bioavailabilitasnya biasanya juga akan lebih optimal. Pada dasarnya sama ya, bioadhesive ophthalmic drug insert, Biofilm, kemudian NODS ini berupa lapisan ya yang bisa disisipkan di area mata. Baik, itu ya teman-teman untuk biofarmaseutika sediaan ophthalmik yang perlu teman-teman kuasai adalah bagaimana mengembangkan sediaan ophthalmik ini sehingga menghasilkan bioavailabilitas yang optimal, yang mana tadi ya bioavailabilitas sebenarnya akan mempengaruhi bagaimana efek terapeutik yang akan ditimbulkan dari suatu sediaan. Kemudian faktor fisiologis, faktor fisikokimiawi dari zat aktif yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas dari sediaan tersebut, itu juga harus teman-teman kuasai. Demikian mungkin untuk materi kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan ya melalui kolom komentar atau juga bisa ditanyakan langsung kepada saya. Saya akhiri untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.